Kembali di kabar siang pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Ikatan Dokter Indonesia memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan proses hukum di KPK akan tetap memprioritaskan kondisi kesehatan Lukas NMB. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Batius Difakhiri bersama Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa mendampingi Ketua KPK Firly Bahuri, serta Ikatan Dokter Indonesia menuju ke kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB. Sejumlah para TNI Polri begawal ketat rombongan ini. Kuasa hukum Lukas NMB menyatakan keluarga Gubernur Papua Lukas NMB bersedia diperiksa tim penyidik KPK. Tim kuasa hukum pun turut mendampingi dalam pemeriksaan itu. Pak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB, hari ini bersedia untuk diperiksa oleh KPK. Oleh sebab itu sejak pagi tim kuasa hukum sudah mendampingi Pak Gubernur di kediamannya di Koya Tengah. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan proses hukum di KPK akan tetap memprioritaskan kondisi kesehatan Lukas. Kurang lebih 1,5 jam di kediaman Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, kita telah melaksanakan kegiatan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap Bapak Lukas NMB dengan menghadirkan 4 dokter dan kita. Yang kedua, kami tentu juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua beserta keluarga, di mana beliau sudah memberikan kesempatan dan menjalankan hak sebagai warga negara yang taat kepada hukum serta menjunjung tinggi semua prosedur hukum yang dijalankan. Firly juga menyebut masyarakat Papua menyambut baik kedatangan KPK. Kedatangan KPK sendiri ke Papua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap Lukas NMB yang diperiksa sebagai saksi dan tersangka kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Namun ada yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu, yakni momen jabat tangan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Gubernur Papua Lukas NMB. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau BAKI menyatakan dalam undang-undang pimpinan KPK tidak diperbolehkan bertemu dengan tersangka korupsi dengan alasan apapun. Untuk itu BAKI meminta Dewan Pengawas KPK melakukan penelitian soal adanya pelanggaran kode etik tindakan Ketua KPK Firly Bahuri menemui tersangka Lukas NMB. Pasal 36 Undang-Undang KPK, baik yang lama maupun baru, mengatur ketentuan pimpinan KPK dilarang bertemu dengan tersangka dengan alasan apapun. Nah, ini saya akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bahwa pasal ini tidak berlaku apabila dilakukan bersama-sama tim penyidik dan dilakukan oleh Pak Firly Bahuri. Jadi ini terlepas apakah Pak Firly melanggar Undang-Undang KPK pasal 36 itu atau tidak, kita akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Dan kalau toh ini dianggap dugaan pelanggaran kode etik, ya saya kira tidak terlalu jauh ke sana lah, karena ini apapun bisa jadi sudah berdasarkan informasi. Tapi Dewan Pengawas KPK seharusnya ini melakukan penelitian apakah tindakan Pak Firly menemui tersangka Lukas NMB ini melanggar kode etik atau tidak, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Jadi saya berharap betul ini semua bisa clear and clean, dan kemudian yang paling utama adalah langkah selanjutnya apakah KPK segera melakukan upaya paksa, yaitu menangkap dan menahan Lukas NMB, karena ini drama-drama ini akan selesai apabila dalam minggu-minggu ke depan ini dilakukan upaya paksa penahanan terhadap Lukas NMB, karena apapun KPK berkeyakinan ini adalah sudah 2 alat bukti cukup dan sudah ditetapkan tersangka. Nah, Pak Firly dan kawan-kawan dalam periode ini kalau menetapkan tersangka sudah diumumkan atau sudah diakui, maka akan segera dilakukan upaya paksa, yaitu penahanan. Kita tunggu upaya penahanan, dan kalau sampai Januari tidak ada penahanan, maka MAKI akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas mangkraknya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan NMB sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah sejak 5 September 2022.
Tim TV One mengabarkan.